Bagi teman-teman agent yang tertarik bergabung dengan perusahaan properti berbasis teknologi dan digital, tinggal buka aja website kita di spacetalk.com atau tinggal klik link yang ada di description box. Space Hunter, selamat datang di channel Space Talk. Saya Virial, hari ini saya bakal ajak Anda buat lihat ke perumahan di kawasan BSD. Penasaran nggak kita lagi ada di perumahan apa? Ikutin terus ya! The Zora merupakan perumahan baru yang menerapkan standar kehidupan di Jepang. Mengusung konsep Beauty of Balance, The Zora memiliki arti langit dalam bahasa Jepang. The Zora BSD City menjadi satu-satunya perumahan di Serpong yang memiliki khas yang unik, dinamis, dan elegan. Tepat berada di kawasan BSD City Tangerang, perumahan ini merupakan hasil persembahan dari pengembang BSD Diamond Development yang merupakan hasil joint venture antara Sinarmas Land dan Mitsubishi Corporation. Hai Space Hunter, sekarang saya udah ada di perumahan The Zora. Nah, hari ini saya mau ajak kalian buat nge-review 2 tipe unit rumah. Salah satunya nih ada di belakang saya. Kayak gimana rumahnya? Langsung aja kita masuk. Wow, ini dia unit rumahnya. Pertama kali kita masuk ke unit rumah ini, kita langsung berada di lantai kedua dari unit rumah ini. Nah, yang menarik perhatian saya adalah handle pintunya. Di sini handle pintunya udah menggunakan smart door lock. Jadi, dia bisa menggunakan akses card, akses code, fingerprint. Tapi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya handle pintu ini lagi mengalami masalah ya. Misalnya, kalian tetap bisa menggunakan kunci manual. Keren banget ya! Rumah dengan tipe 10 ini memiliki luas tanah 200 square meter dan luas bangunan 338 square meter dengan 4+1 kamar tidur, 4+1 kamar mandi, dapur, ruang makan, dan ruang tamu dengan harga beli 8,4 miliar. Jadi konsep rumah ini mengusung tema Asian Tropical Minimalis. Nah, kalau misalnya desain interior yang Anda lihat sekarang, ini adalah karya dari Axis yang berasal dari Singapura. Pertama kali yang mau saya bahas adalah area living roomnya yang sekarang saya lagi duduk. Nah, di sini area living roomnya itu lebar banget, karena selain dia modelnya terbuka, konsepnya nyambung ke area dining, yang paling saya suka adalah ceilingnya nih. Ceilingnya ini tinggi banget, dia tingginya sampai 6,5 meter. Jadi selain membuat udara di area living room ini lebih sejuk, juga membuat area ini tuh jadi semakin lebih mewah. Dan kalau misalnya untuk luasnya, Anda bisa lihat di sini Anda bisa taruh sofa dengan ukuran 5 seater, lalu masih bisa tambahkan meja yang besar juga. Lalu Anda juga bisa desain depannya ini dibuat menjadi rak TV, juga media-media penyimpanan. Persis di samping dari area living roomnya, ini udah ada area dining, dan di area dining ini juga sangat luas. Anda bisa lihat sendiri kalau misalnya di sini bisa taruh meja makan dengan ukuran 8 seater. Dan persis di sampingnya lagi, ini udah ada area dry kitchen-nya. Area ini cocok banget kalau misalnya Anda mau jadikan sebagai area dry kitchen, karena di sini luas banget nih areanya. Ini ukurannya 4,5 kali 2 meter. Jadi bisa banget kalau misalnya Anda mau pasang kitchen set kayak yang ada di belakang saya ini dengan media penyimpanan yang sangat banyak, masih bisa taruh kulkas juga. Lalu kalau misalnya Anda mau pasang island kayak yang ada di depan saya ini juga masih sangat bisa karena memang ukuran area ini juga sangat luas. Di depan dari area diningnya di sini juga sudah ada area powder roomnya. Nah, kalau misalnya Anda beli unit rumah ini, Anda sudah bakal dapat satu set yang ada di sini seperti wastafel dan juga toiletnya. Powder room ini bisa digunakan oleh tamu Anda.
Di area ini sebenarnya adalah difungsikan untuk area kamar tidur, karena konsep dari rumah ini di tiap lantainya memiliki kamar tidur. Tapi kalau misalnya di unit rumah ini udah difungsikan sebagai area hobinya. Nah, karena ini konsepnya tadi kamar tidur, maka di sini juga udah nyambung ke area balkon. Lalu di sini juga langsung ada ensuite bathroomnya. Kalau di ensuite bathroom ini, ensuite bathroomnya udah disediakan juga shower, lalu ada cover glass juga, ada toilet, dan ada wastafel. Jadi kalau misalnya Anda membeli unit rumah ini, Anda sudah bakal dapat satu set sanitary yang ada di sini. Kalau ini adalah area balkon yang tadi saya bilang. Area balkon ini juga sangat luas. Ini ukurannya 4,5 kali 2,5 meter. Jadi bisa banget kalau misalnya Anda mau jadikan tempat ini sebagai tempat bersantai. Sebelum saya ajak Anda buat lihat lantai 3-nya kayak gimana, saya mau ajak dulu buat Anda lihat lantai 1-nya ada apa aja. Di lantai 1 ini adalah multifunction area juga multifunction room. Nah, kalau di rumah ini sudah digunakan sebagai second living room. Lalu karena konsep yang tadi saya udah bilang, di tiap lantainya ada kamarnya, di sini belakang saya nih juga ada multifunction room yang digunakan sebagai kamar tidur. Selain bisa digunakan sebagai kamar tidur, di sini juga bisa kalian gunakan misalnya sebagai library ataupun sebagai ruang kerja. Di sini juga tersedia ensuite bathroomnya. Sama seperti ensuite bathroom yang tadi, kalau misalnya Anda beli unit rumah ini, Anda juga bakal dapat satu set sanitary seperti yang ada di sini. Ruangan ini luasnya 4 kali 3,5 meter. Nah, jadi kalau misalnya Anda mau jadikan kamar ini sebagai kamar tidur, Anda bisa taruh kasur dengan ukuran queen bed seperti yang ada di samping kiri saya, lalu bisa taruh wardrobe juga. Ini wardrobe-nya 4 pintu dan masih ada spot yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk berias. Di lantai 1 ini juga ada ruangan lainnya. Di sini ada area wet kitchen. Nah, kalau misalnya Anda beli unit rumah ini, Anda bakal dapat satu set kitchen set yang ada di belakang saya ini. Lalu di samping kiri saya ini ada ruangan yang biasa dijadikan sebagai ruangan untuk asisten rumah tangga. Kalau di belakang saya ini ada pintu lagi, ini menuju ke service area yang bisa digunakan untuk tempat mencuci dan juga menjemur. Di area wet kitchen-nya tadi langsung nyambung ke area carport dan juga garasi. Nah, carport dan garasi ini bermuatan sampai 3 mobil. Kalau di samping saya ini ada sedikit halaman yang fungsional, bisa dijadikan sebagai taman ataupun sebagai swimming pool kayak yang ada di unit rumah ini. Sekarang saya mau ajak Anda buat lihat kayak gimana lantai 3-nya. Nah, buat ke lantai 3 ini kita nggak perlu menggunakan tangga karena di rumah dengan tipe unit ini sudah tersedia elevator. Oh iya, untuk elevatornya di sini dia sudah menggunakan teknologi Energy Saving Operation Mode. Jadi, Energy Saving Operation Mode ini adalah teknologi yang digunakan kalau misalnya rumah kita padam listrik ataupun mati lampu. Elevator ini tetap bisa digunakan karena sudah menyimpan energi. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oh iya, elevator ini sudah didukung oleh perusahaan Jepang yaitu Mitsubishi Electric. Sebelum saya kasih lihat master bedroomnya, saya mau kasih lihat salah satu kamar lain dari lantai ini. Nah, kamar lain ini cocok banget digunakan untuk jadi kamar anak. Ini luas banget kamarnya, ukurannya 4,5 kali 3,5 meter. Di sini Anda bisa taruh satu kasur ukuran queen bed kayak yang ada di samping saya, lalu ada spot untuk meja belajar juga, ada spot untuk wardrobe juga, dan masih banyak spot-spot kosong yang bisa kalian taruh rak-rak penyimpanan. Nah, di setiap kamar tidur di unit rumah ini sudah dilengkapi sama ensuite bathroom, begitu juga di kamar ini.
Nah, ini dia master bedroomnya. Di area tidurnya ini dia luasnya 5,5 kali 4 meter sehingga Anda bisa taruh kasur dengan ukuran king bed seperti yang ada di kanan saya, lalu masih bisa tambahkan desk corner juga, dan kalau di sini ada spot untuk rak TV-nya, dan kalau di sebelah kiri sana itu ada spot untuk berias, dan masih banyak spot-spot kosong lainnya yang bisa kalian gunakan. Nah, kalau kaca-kaca di unit rumah ini dia sudah menggunakan teknologi low E-glass, yaitu adalah teknologi yang dapat mereduksi panas matahari sampai 30%. Kaca low E-glass kayak gini biasa digunakan di gedung-gedung perkantoran. Nah, nggak cuma itu aja, kalau untuk masalah keamanannya, di perumahan The Zora ini tiap rumahnya sudah dilengkapi sama panic button. Nah, panic button ini kalau misalnya ditekan, alarm dari rumah kalian akan bunyi sehingga security bakal datang untuk memeriksa keadaan rumah kalian kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Di master bedroom ini juga terhubung langsung sama area balkoninya. Sekarang saya lagi ada di area walk-in closet dari master bedroomnya. Nah, walk-in closet ini luasnya 4 kali 2 meter sehingga kalian bisa taruh wardrobe dengan ukuran 7 pintu seperti yang di sini. Nah, di walk-in closet ini langsung nyambung ke area ensuite bathroomnya. Gak jauh beda dari ensuite bathroom yang lainnya, di sini pun fasilitas yang didapatkannya sama, ada shower, lalu dilengkapi sama cover glass juga. Bedanya di sini wastafelnya double wastafel kayak yang di samping saya ini, lalu dapat toilet juga, dan di sini juga tersedia bathtub. Nah, semua kamar mandi di unit rumah ini, dinding dan lantainya sudah menggunakan full marmer. Oh iya, untuk lantai di tiap kamar dari unit rumah ini telah menggunakan laminated floor, sedangkan area lainnya menggunakan full marmer. Sekarang saya mau ajak Anda untuk lihat salah satu unit lainnya dari perumahan The Zora. Nah, sekarang kita akan menuju ke unit rumah kedua yang akan kita lihat. Oh iya, sebelum kita lihat rumahnya, di sini udah ada beberapa fasilitas nih, antara lain ada children playground, ada jogging track, lalu ada juga sepeda yang sudah bekerja sama dengan Goes. Nah, karena perumahan The Zora ini masih dalam tahap pembangunan, jadi nantinya akan ada fasilitas lainnya yang akan dibangun seperti Nah, tadi udah lihat kan kayak gimana aja fasilitas yang ada di perumahan The Zora. Sekarang saya udah ada di depan pintu dari rumah kedua. Nah, Space Hunter selain tipe 10 tadi, ada juga nih tipe 9 dengan luas tanah 153 square meter dan luas bangunan 262 square meter yang memiliki 4+1 kamar tidur, 4+1 kamar mandi, dapur, dan ruang tamu dengan harga beli 6,2 miliar. Pertama kali masuk ke unit rumah ini, area yang mau saya bahas adalah area living room-nya. Nah, nggak jauh beda sama yang rumah tadi. Kalau di area living room ini juga modelnya dia terbuka, nyambung langsung sama area dining-nya. Dan lagi-lagi yang saya suka adalah ceiling dari area living room ini. Ini tinggi banget juga, ini tingginya 6,5 meter. Persis di samping dari area living room-nya, di sini ada area dining-nya. Nah, walaupun unit rumah ini ukurannya sedikit lebih kecil daripada unit rumah yang sebelumnya tadi, tapi unit rumah ini tetap terlihat luas. Nah, untuk area dining room ini muatannya bisa sampai 8 orang. Kalau kita ke sebelah kiri, ini ada powder room juga yang bisa digunakan untuk tamu Anda. Karena area ini luasnya 5 kali 3 meter, jadi bisa banget kalau misalnya Anda mau jadikan space di sebelah dari diningnya ini sebagai dry kitchen. Nah, karena panjangnya ini 5 meter, jadi bisa banget nih kalau misalnya Anda mau taruh kitchen set dengan banyak media penyimpanan.
Persis di samping dari tangga, di sini ada ruang tidur. Karena perumahan The Zora ini mengangkat konsep di tiap lantainya ini memiliki kamar tidur, ini disebutnya sebagai typical room. Karena di tiap lantai ini memiliki kamar tidur yang luasnya sama persis, yaitu 3,5 kali 3 meter. Di kamar ini pun juga memiliki ensuite bathroom. Nah, kalau misalnya Anda beli unit rumah di sini, Anda akan dapat satu full set sanitary seperti yang ada di ruangan ini. Sekarang saya udah ada di lantai 1 dari unit rumah ini. Nah, sebelum saya bahas nih di lantai 1 ada apa aja, saya mau kasih info kalau misalnya di perumahan The Zora ini tiap rumahnya sudah memiliki emergency lamp. Kalau misalnya nih malam-malam kalian mau turun ke bawah, kalian nggak perlu mencet-mencet saklar lagi karena itu udah ada sensornya. Begitu juga kalau misalnya padam listrik, nah lampu ini bakal menyala sampai 6 jam. Area pertama yang mau saya bahas adalah ruangan ini. Ruangan yang bisa kalian jadikan sebagai ruangan library, kamar tidur, ataupun sebagai untuk menyalurkan hobi kalian seperti yang ada di ruangan ini. Nah, seperti yang telah saya sebutkan di awal, kalau di sini ruangannya disebutnya typical room, jadi ruangan ini size-nya sama persis kayak yang di atas tadi, yaitu 3 kali 3,5 meter. Dan di ruangan ini pun juga memiliki ensuite bathroom-nya. Nah, ini ada multifunction area lainnya nih. Kalau di unit rumah ini dijadikan sebagai playroom. Kalau misalnya Anda mau jadikan ruangan ini sebagai ruangan apa? Kalau di sebelah kiri sini, ini menuju ke area garasi dan carportnya. Dan di sini ada 2 ruangan lagi yang biasa digunakan untuk asisten rumah tangga. Di samping area carportnya, ini ada area untuk wet kitchen. Jadi kalau misalnya Anda beli unit rumah ini, Anda akan dapat satu full kitchen set yang ada di sini. Sekarang saya udah ada di lantai 3 dari unit rumah ini. Nah, ruangan yang pertama saya masukin ini adalah typical room, sama seperti ruangan yang di bawah tadi. Ini luasnya pun sama, 3,5 kali 3 meter. Dan di typical room ini pun juga memiliki ensuite bathroom. Nah, ini dia master bedroom dari unit rumah ini. Nah, di master bedroomnya ini area tidurnya dia luasnya 4 kali 6 meter. Kalau Anda beli unit rumah ini, Anda bisa taruh di sini kasur dengan ukuran king size seperti yang ada di samping saya. Lalu di sini juga masih bisa taruh rak-rak TV, bisa tambahkan desk corner juga, dan di sini juga masih ada meja kerjanya. Semua unit rumah di perumahan The Zora ini, di walk-in closetnya dia lampunya sudah menggunakan sensor, jadi bisa nyala otomatis. Area walk-in closetnya ini bisa bermuatan sampai 5 pintu wardrobe karena luasnya 2,5 kali 2 meter. Nah, di area sini ini langsung nyambung ke ensuite bathroomnya. Untuk ensuite bathroomnya sendiri nggak jauh beda sama yang lainnya. Di sini juga udah dilengkapin sama dual shower, lalu udah terpasang cover glass juga, ada wastafel, ada toilet, dan pastinya ada bathtub juga. Untuk masalah keamanannya, tadi udah kita bahas kalau unit rumah di perumahan The Zora ini sudah dilengkapi sama panic button. Tapi nggak cuma itu aja, di perumahan The Zora ini setiap unit rumahnya sudah dilengkapi sama 6 CCTV. Nah, untuk kontrolnya sendiri itu ada di area master bedroomnya ini yang ada di bawah saya. Unit rumah di perumahan The Zora ini juga sudah dilengkapi oleh video intercom yang terhubung langsung ke security gate. The Zora BSD City merupakan rumah mewah 3 lantai dan menjadi salah satu pilihan yang tepat untuk para penghuninya. Di samping lokasi yang super strategis, perumahan baru di Tangerang ini juga mengusung konsep high-tech, high-spec, and high-quality. Tak heran jika keberadaan perumahan The Zora BSD merupakan idaman bagi semua kalangan karena nilai investasi yang cukup menggiurkan.
The Zora mempunyai lokasi yang sangat strategis berada di kawasan Luxury Development BSD City. Untuk rumah sakitnya, perumahan ini berdekatan dengan Rumah Sakit Eka Hospital yang berjarak sekitar 6 km. Selain itu, ada juga Bethsaida Hospital, yang merupakan rumah sakit umum pertama yang dibangun di wilayah Gading Serpong. Sedangkan untuk sekolahnya, perumahan ini dekat dengan Sinarmas World Academy, Sekolah Kristen IPK, dan Jakarta Nanyang School. Untuk universitasnya, perumahan ini berada dekat dengan Prasetya Mulia Business School. Bagi yang suka belanja, kalian gak perlu khawatir karena perumahan ini berada dekat dengan Ion Mall BSD yang berjarak 3,8 km atau 7 menit berkendara. Selain itu juga ada Cubic BSD City. Dan perumahan ini juga dekat dengan Convention Hall ICE BSD City. Nah, itu dia 2 unit rumah yang ada di perumahan The Zora yang telah kita review. Kayak gimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah sini ya. Jangan lupa juga subscribe dan follow sosial media kita. Oh iya, karena saya lagi keliling nih di daerah BSD, jangan lupa untuk ikutin terus episode-episode lainnya karena kita bakal nge-review perumahan-perumahan lain di area BSD. Saya Virial Balfas, sampai jumpa di Space Tour selanjutnya. Bye-bye!